Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Purnama Meisi, mahasiswi dari Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian humanistik eksistensial menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow ini adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya, yaitu tentang hierarki kebutuhan manusia. Abraham Maslow ini lahir pada tanggal 1 April 1908 dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1978. Ia juga seorang psikolog yang terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia tadi. Dan Abraham Maslow dikenal juga sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia itu tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya memberinya pengaruh atas gagasan-gagasan psikologisnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan teori humanistik dalam proses pembelajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah salah satu cara atau salah satu upaya untuk mencapai target atau tujuan yang secara runtut mengarah pada perbaikan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik. Perubahan-perubahan ini menunjukkan tahap-tahap yang harus dilewati. Tanpa proses itu, tujuan tidak dapat tercapai. Proses yang dimaksud adalah proses pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah proses dengan fungsi menuntun peserta didik dan pengajaran. Pengajaran adalah proses dengan fungsi menuntun peserta didik dalam menjalani kehidupan, yaitu menuntun serta memaksimalkan potensi diri sesuai dengan amanat perkembangan yang harus dilalui para peserta didik. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ini adalah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan, sedangkan secara sempit pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat jasmania ini tidak memberikan perkembangan tingkah laku. Perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses pembelajaran seperti perubahan habit atau kebiasaan berbagai kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Humanisme meyakini pusat belajar ada pada peserta didik dan pendidik berperan hanya sebagai fasilitator. Sikap serta pengetahuan merupakan syarat untuk mencapai tujuan pengaktualisasian diri dalam lingkungan yang mendukung. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang spesial. Mereka mempunyai potensi dan motivasi dalam pengembangan diri maupun perilaku. Oleh karenanya, setiap individu adalah merdeka dalam upaya pengembangan diri serta pengaktualisasinya. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntun peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow dalam perspektif humanistik menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan menemukan jalan hidupnya. Humanistik menganggap peserta didik sebagai subjek yang merdeka guna menetapkan tujuan hidup dirinya. Peserta didik dituntun agar memiliki sifat tanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang di sekitarnya, individu maupun individu dengan kelompok. Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanistik. Ia yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Teori yang termasyhur hingga saat ini yaitu teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level dari yang paling dasar hingga level tertinggi.
Dalam teori psikologinya, yaitu semakin besar kebutuhan, maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh menggeluti sesuatu. Nah, di sini ada 8 contoh penerapan psikologi humanistik dalam pembelajaran dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Abraham Maslow sebagai pencetus dari psikologi humanistik menjelaskan bahwa setiap individu memiliki dua hal yang ada di dalam dirinya, yakni usaha positif untuk berkembang serta adanya kekuatan untuk melawan atau memberi penolakan terhadap perkembangan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan dari psikologi humanistik itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, menentukan tujuan pembelajaran ini bisa ditetapkan dengan menggunakan konsep dari psikologi humanistik ini. Mengingat semua orang memiliki potensi, maka tujuan ini akan ditetapkan sesuai dengan bagaimana seseorang bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Tujuan yang akan dicapai pun akan disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan tertentu yang akan sangat membantu dalam proses pembelajaran sistematis. Tujuan pembelajaran yang disesuaikan ini benar-benar akan membantu dan bermanfaat bagi setiap seseorang yang ingin mengembangkan potensinya. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi kemampuan awal. Melalui konsep psikologi humanistik, saat seseorang akan belajar, maka ia akan diidentifikasikan terlebih dahulu kemampuan awalnya. Hal ini termasuk cukup penting sebab bagaimanapun juga kemampuan awal seseorang akan menjadi dasar untuk menilai seberapa tingkat kemampuannya dalam mengikuti proses pembelajaran nantinya. Yang ketiga ada mengidentifikasi topik sesuai keinginan. Pada saat proses pembelajaran, keinginan seseorang daripada target, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik. Antusiasme peserta didik dapat meningkat dengan adanya identifikasi topik ini. Mereka akan belajar dari hati dan tidak karena terpaksa. Tak heran bila penerapan psikologi humanistik ini cukup bagus dalam mengidentifikasi topik sesuai keinginan. Nah, yang keempat ada melibatkan siswa untuk aktif. Siswa yang dilibatkan untuk aktif ini adalah contoh penerapan psikologi humanistik dalam pembelajaran lainnya. Kita bisa memperhatikan bagaimana siswa yang lebih antusias ketika kemampuannya dianggap sangat berguna dan sangat dihargai. Yang kelima, membantu siswa dalam membuat peta konsep. Siswa akan lebih suka memahami sesuatu berdasarkan caranya sendiri. Jika ada kesalahan dalam proses pembelajaran, tugas pengajar hanya melakukan klarifikasi. Selebihnya, siswa yang kemudian akan membuat ringkasan, kesimpulan, dan lain sebagainya dari hasil pembelajaran yang sudah ia lakukan. Yang keenam, membimbing siswa dalam menerapkan hasil pembelajaran. Pembelajaran yang sudah dicapai kemudian akan diminta kepada siswa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Cara ini tentu saja bisa sangat efektif mengingat pembelajaran yang sudah didapat akan benar-benar diaplikasikan. Siswa menjadi lebih percaya diri dan mau mempelajari banyak hal lagi. Yang ketujuh, menentukan strategi belajar. Seseorang bisa menjadi lebih cepat dalam berkembang karena mendapatkan strategi belajar yang tepat. Psikologi humanistik tidak berusaha memaksa orang untuk mengikuti standar tertentu. Apa yang menjadi potensinya, itulah yang akan berusaha untuk ditonjolkan. Yang kedelapan, ataupun yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil dari pembelajaran yang sudah diterapkan. Proses dan hasil dari pembelajaran bisa dievaluasi dengan lebih baik menggunakan aplikasi dari psikologi humanistik. Kita mungkin sudah sering mendengar bagaimana kemampuan seseorang akan dipukul rata dengan suatu standar. Padahal kemampuan seseorang berbeda-beda. Inilah psikologi humanistik yang ditawarkan di mana penelitian tersebut harusnya dievaluasi sesuai dengan kemampuan individu. Nah, contoh penerapan psikologi humanistik ini dalam pembelajaran bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana idealnya proses pendidikan yang sudah semestinya harus dibenahi saat ini. Sekian penjelasan tentang teori humanistik atau eksistensial dalam proses pembelajaran menurut Abraham Maslow. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua.